Kehidupan awal Hayam Wuruk. Asal-usul dan keluarga. Hayam Wuruk dilahirkan dari keluarga kerajaan yang memiliki garis keturunan kuat dalam memimpin kerajaan Majapahit. Ia adalah putra dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi, Raja ketiga Majapahit, dan suaminya Sri Kertawardhana. Kedua orang tuanya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan cakap dalam memperluas serta mengelola wilayah Majapahit yang terus berkembang pesat. Tribhuwana Tunggadewi sendiri adalah putri dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit yang menjadikan Hayam Wuruk sebagai pewaris darah biru Majapahit. Sedari kecil, Hayam Wuruk diasuh di lingkungan istana yang kental dengan nilai-nilai kepemimpinan, spiritualitas, dan strategi politik. Pendidikan yang diterimanya meliputi seni pemerintahan, filsafat, militer, dan agama, yang kelak membentuknya menjadi pemimpin visioner. Keluarganya menanamkan nilai keberanian dan tanggung jawab besar yang harus ia emban sebagai penerus kerajaan. Lingkungan istana juga menjadi tempat pertama Hayam Wuruk memahami pentingnya menjaga stabilitas dan persatuan di tengah berbagai tantangan internal dan eksternal. Makna nama Hayam Wuruk. Nama Hayam Wuruk memiliki arti yang dalam dan simbolis. Dalam bahasa Jawa kuno, Hayam berarti ayam, sedangkan Wuruk dapat diterjemahkan sebagai terpelajar atau mulia. Nama ini mengandung filosofi bahwa ia diharapkan menjadi pemimpin yang cerdas, bijaksana, dan mampu melindungi rakyatnya, seperti ayam yang menjaga anak-anaknya di bawah sayap. Menurut cerita turun-temurun, nama ini juga mencerminkan sifat-sifat yang diharapkan ada dalam dirinya. Kemampuan memimpin, kewibawaan, dan keberanian dalam menghadapi segala rintangan. Nama ini diberikan dengan harapan agar Hayam Wuruk dapat mengemban takdir besar untuk membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Peristiwa alam saat kelahiran. Kelahiran Hayam Wuruk pada tahun 1334 Masehi diiringi oleh berbagai peristiwa alam yang dianggap sebagai pertanda penting. Sejumlah catatan tradisional menyebutkan bahwa saat ia dilahirkan, terjadi gempa bumi yang mengguncang kawasan Majapahit diikuti dengan hujan lebat dan letusan Gunung Kelut. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa pada masa itu, peristiwa alam seperti ini sering dianggap sebagai simbol besar yang menandai kehadiran seorang tokoh penting. Gempa bumi mencerminkan perubahan besar yang akan terjadi, sementara hujan deras dianggap sebagai berkah dan pembaruan. Letusan Gunung Kelut meskipun membawa kehancuran, melambangkan kekuatan dan energi baru yang akan lahir bersamaan dengan pemimpin besar. Para pemuka kerajaan, termasuk para pendeta dan penasihat istana, menganggap peristiwa ini sebagai pertanda bahwa bayi tersebut akan menjadi pemimpin luar biasa yang membawa Majapahit menuju era keemasan. Kelahiran Hayam Wuruk tidak hanya disambut sebagai penerus takhta, tetapi juga sebagai harapan baru bagi rakyat Majapahit. Momen awal yang membentuk karakter. Sejak usia dini, Hayam Wuruk menunjukkan bakat dan minat besar dalam bidang kepemimpinan. Ia sering diajak oleh ibunya, Tribhuwana Tunggadewi, untuk mengamati rapat-rapat istana dan belajar dari para penasihat senior, termasuk Mahapati Gajah Mada. Lingkungan ini memberikan fondasi awal bagi pemahaman Hayam Wuruk terhadap politik, administrasi, dan diplomasi. Bimbingan dari Mahapati Gajah Mada juga sangat berpengaruh. Gajah Mada melihat potensi besar dalam diri Hayam Wuruk dan mulai menanamkan nilai-nilai keberanian, keadilan, serta tanggung jawab. Dari hubungan ini, Hayam Wuruk belajar bahwa seorang pemimpin tidak hanya memerintah tetapi juga melayani rakyat dengan tulus. Dengan latar belakang keluarga yang kuat, nama yang penuh makna, dan pertanda alam yang mengiringi kelahirannya, Hayam Wuruk tumbuh sebagai sosok yang siap menerima tanggung jawab besar. Masa kecilnya menjadi landasan penting bagi perjalanan hidupnya yang kelak akan membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Hayam Wuruk dinobatkan sebagai raja. Proses penyerahan takhta oleh Tribhuwana Tunggadewi. Pada tahun 1350 Masehi, Ratu Tribhuwana Tunggadewi memutuskan untuk menyerahkan takhta kerajaan Majapahit kepada putranya Hayam Wuruk yang saat itu baru berusia 16 tahun.
Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan matang. Sebagai seorang pemimpin yang sukses memperluas wilayah Majapahit, Tribhuwana memahami pentingnya regenerasi kepemimpinan yang disiapkan dengan baik. Upacara penobatan Hayam Wuruk berlangsung dengan megah di pusat pemerintahan Majapahit. Para pejabat kerajaan, pemuka agama, dan utusan dari berbagai wilayah taklukan hadir untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Penobatan ini menandai transisi yang lancar dalam pemerintahan, menunjukkan stabilitas internal Majapahit. Dalam pidato perpisahannya, Tribhuwana mengingatkan putranya tentang tanggung jawab besar yang kini ia emban sebagai pemimpin. Ia menegaskan bahwa menjaga persatuan di tengah keberagaman wilayah Majapahit adalah kunci untuk melestarikan kejayaan kerajaan. Penyerahan takhta ini menjadi simbol kepercayaan penuh sang ibu kepada kemampuan Hayam Wuruk untuk melanjutkan warisan Majapahit. Tantangan awal pemerintahan di usia muda. Meskipun Hayam Wuruk telah mendapatkan pendidikan intensif dalam bidang pemerintahan, usianya yang muda menjadi salah satu tantangan terbesar saat ia mulai memimpin. Banyak pihak, baik di dalam maupun luar istana, meragukan kemampuannya untuk mengelola kerajaan sebesar Majapahit. Tantangan pertama yang dihadapinya adalah menyatukan kembali dukungan dari beberapa wilayah taklukan yang sempat memberontak setelah transisi kekuasaan. Wilayah-wilayah seperti Blambangan dan Bali menunjukkan tanda-tanda pembangkangan, menguji kemampuan diplomasi dan militernya. Dengan bimbingan Mahapati Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil mengatasi situasi tersebut melalui kombinasi strategi militer dan pendekatan diplomatik yang bijak. Di dalam istana, Hayam Wuruk harus menghadapi friksi di antara para pejabat tinggi yang memiliki pandangan berbeda tentang arah pemerintahan. Sebagai pemimpin muda, ia belajar untuk mendengarkan berbagai pandangan sebelum mengambil keputusan yang tegas, memperlihatkan kedewasaan yang melebihi usianya. Peran Gajah Mada sebagai mentor. Keberhasilan Hayam Wuruk dalam menghadapi tantangan awal pemerintahannya tidak terlepas dari peran besar Mahapati Gajah Mada. Sebagai mentor, Gajah Mada tidak hanya memberikan nasihat strategis tetapi juga berperan sebagai pelindung dan penengah dalam berbagai konflik internal. Gajah Mada, yang telah mengabdi sejak masa Tribhuwana Tunggadewi, memahami seluk-beluk pemerintahan Majapahit. Ia mendampingi Hayam Wuruk dalam memahami kompleksitas politik dan memperkenalkannya kepada konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi dasar kebijakan pemerintahan mereka. Salah satu momen penting adalah ketika Hayam Wuruk menghadiri pertemuan Dewan Kerajaan untuk pertama kalinya sebagai raja. Gajah Mada mempersiapkan sang raja muda dengan baik, termasuk memberikan arahan tentang bagaimana berbicara dengan tegas dan berwibawa di depan para pejabat senior. Hasilnya, Hayam Wuruk berhasil mendapatkan kepercayaan para pejabat istana dengan menunjukkan kematangan dan kecerdasannya. Selain itu, Gajah Mada juga mendukung pengembangan karakter Hayam Wuruk sebagai pemimpin yang humanis. Ia sering mengingatkan bahwa seorang raja harus dekat dengan rakyatnya dan memahami kebutuhan mereka. Di bawah bimbingan Gajah Mada, Hayam Wuruk mulai melakukan kunjungan langsung ke berbagai wilayah, mendengarkan keluhan dan harapan rakyatnya. Pondasi menuju kejayaan. Masa awal pemerintahan Hayam Wuruk adalah periode pembelajaran yang intens dan penuh tantangan. Namun, melalui kombinasi visi pribadinya dan bimbingan Gajah Mada, ia berhasil meletakkan pondasi yang kuat bagi Majapahit untuk melangkah menuju puncak kejayaan. Meskipun usianya muda, Hayam Wuruk menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa dalam menyikapi tantangan politik dan sosial. Ia membuktikan bahwa warisan besar yang ia terima dari keluarganya bukanlah beban, melainkan tanggung jawab yang mampu ia jalankan dengan penuh kepercayaan diri. Babak ini menjadi awal dari perjalanan Hayam Wuruk sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Nusantara. Masa kejayaan Majapahit. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kerajaan. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, falsafah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada dualitas dalam kebenaran,
menjadi landasan utama pemerintahan Majapahit. Filosofi ini pertama kali dirumuskan oleh Empu Tantular dalam kitab Sutasoma dan kemudian diadaptasi sebagai pedoman oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada untuk mengelola keberagaman wilayah Nusantara yang berada di bawah naungan Majapahit. Filosofi ini sangat relevan dengan kondisi kerajaan yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, nilai ini diterjemahkan dalam kebijakan pemerintahan yang inklusif seperti pengakuan terhadap adat istiadat lokal dan penghormatan terhadap keberagaman agama di setiap wilayah taklukan. Filosofi ini tidak hanya memperkuat persatuan tetapi juga menjadi warisan penting yang tetap relevan hingga masa kini. Strategi Gajah Mada dalam penyatuan Nusantara. Keberhasilan Majapahit dalam menyatukan Nusantara tidak lepas dari strategi Mahapatih Gajah Mada yang mencanangkan Sumpah Palapa sebagai komitmennya untuk tidak menikmati kesenangan pribadi sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Strategi penyatuan Nusantara dilakukan melalui pendekatan diplomasi, aliansi pernikahan, dan kekuatan militer. Beberapa kerajaan seperti Bali, Tumasik, Singapura, dan Palembang berhasil dijadikan bagian dari Majapahit melalui cara-cara diplomatik yang cerdas. Namun, dalam kasus lain seperti pemberontakan di wilayah Sadeng dan Kedah, kekuatan militer digunakan untuk menegakkan otoritas kerajaan. Pendekatan strategis ini tidak hanya memperluas kekuasaan Majapahit, tetapi juga menciptakan stabilitas politik yang memungkinkan pemerintahan Hayam Wuruk fokus pada pengembangan ekonomi dan budaya. Perluasan wilayah dan kemakmuran rakyat di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaan geografisnya dengan wilayah kekuasaan yang meliputi hampir seluruh Nusantara dan bahkan mencakup sebagian wilayah luar seperti Semenanjung Malaya dan Filipina bagian selatan. Perluasan ini menjadikan Majapahit sebagai kekuatan maritim dan ekonomi yang dominan di Asia Tenggara. Kemakmuran rakyat tercapai melalui sistem perdagangan internasional yang berkembang pesat. Pelabuhan-pelabuhan seperti Hujung Galuh dan Tuban menjadi pusat perdagangan utama yang memperdagangkan komoditas seperti rempah-rempah, tekstil, dan hasil bumi lainnya. Keamanan di jalur-jalur laut juga terjamin, sehingga pedagang dari berbagai negeri merasa nyaman berdagang di wilayah Majapahit. Peningkatan infrastruktur dan candi. Masa pemerintahan Hayam Wuruk juga ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang signifikan, seperti jalan-jalan utama yang menghubungkan pusat kerajaan dengan wilayah taklukan, saluran irigasi untuk mendukung pertanian, dan pelabuhan untuk perdagangan. Peninggalan yang paling mencolok adalah pembangunan candi-candi yang megah, seperti Candi Tikus dan Candi Jabung. Candi-candi ini tidak hanya menjadi tempat peribadatan, tetapi juga simbol kemakmuran dan kemajuan seni arsitektur Majapahit. Dengan desain yang rumit dan penggunaan teknologi konstruksi yang canggih, candi-candi tersebut menjadi bukti kejayaan budaya Majapahit. Kemajuan sastra dan karya besar. Hayam Wuruk sangat memperhatikan perkembangan budaya dan seni. Masa pemerintahannya menyaksikan lahirnya karya sastra besar yang hingga kini menjadi bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Salah satu karya monumental adalah Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini mendokumentasikan kehidupan istana, pemerintahan, dan wilayah kekuasaan Majapahit dengan sangat detail, menjadikannya sumber sejarah utama yang tak ternilai. Selain itu, kitab Sutasoma karya Empu Tantular tidak hanya dikenal karena falsafah Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga karena keindahan sastra dan pesan moralnya. Karya-karya ini mencerminkan tingginya perhatian Hayam Wuruk terhadap budaya dan literasi, yang menjadi pondasi peradaban Majapahit sebagai pusat kebudayaan Nusantara. Puncak kejayaan Majapahit. Di masa Hayam Wuruk, Majapahit menjadi imperium besar yang dihormati di Asia Tenggara. Filosofi, strategi, dan kebijakannya menciptakan stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, serta kemajuan budaya.
Kejayaan ini tidak hanya dirasakan oleh para bangsawan tetapi juga oleh rakyat jelata yang menikmati hasil pertanian melimpah, perdagangan yang aktif, dan kehidupan yang damai. Era ini menjadi bukti nyata dari visi besar Hayam Wuruk dan Gajah Mada dalam membangun sebuah peradaban yang tidak hanya megah secara fisik, tetapi juga kaya dalam nilai-nilai spiritual dan budaya. Bab ini menjadi puncak narasi perjalanan Majapahit menuju kemegahan yang kelak menjadi inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Konflik dan politik internal. Hubungan dengan kerajaan lain. Majapahit, meskipun berjaya, tidak terlepas dari tantangan diplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan seperti Sunda, Palembang, dan Tumas Singapura seringkali penuh dinamika. Salah satu peristiwa penting adalah rencana pernikahan antara Hayam Wuruk dan Putri Dyah Pitaloka dari Kerajaan Sunda. Pertemuan yang seharusnya menjadi simbol persatuan berubah menjadi tragedi yang dikenal sebagai Perang Bubat. Gajah Mada sebagai Mahapati bersikeras agar pernikahan tersebut dianggap sebagai bentuk pengakuan Kerajaan Sunda terhadap supremasi Majapahit. Sikap ini menimbulkan ketegangan yang berujung pada peperangan, di mana pasukan Sunda kalah dan Putri Dyah Pitaloka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam bagi hubungan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan lain, terutama Sunda. Meskipun Majapahit tetap kuat, tragedi ini menunjukkan kompleksitas hubungan antar kerajaan dan tekanan politik yang harus dihadapi Hayam Wuruk. Ketegangan di dalam istana. Ketegangan tidak kalah besar. Setelah kejadian di Bubat, banyak pihak di kalangan bangsawan dan pejabat kerajaan mulai mempertanyakan keputusan Gajah Mada, meskipun ia adalah tokoh kunci dalam kesuksesan Majapahit. Beberapa bangsawan menganggap bahwa tindakan agresif Gajah Mada lebih banyak membawa konflik daripada keuntungan diplomatik. Di sisi lain, Hayam Wuruk dihadapkan pada dilema besar. Sebagai raja, ia harus menjaga keseimbangan antara mendukung loyalitas Gajah Mada dan mendengarkan aspirasi bangsawan lain yang merasa kebijakan Sang Mahapati terlalu keras. Ketegangan ini membuat suasana politik internal Majapahit menjadi semakin kompleks. Konflik internal juga diperburuk oleh adanya faksi-faksi di istana yang berupaya mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Faksi-faksi ini memengaruhi kebijakan kerajaan dengan tujuan memperkuat posisi mereka sendiri. Selama strategi Hayam Wuruk mengatasi ancaman, Hayam Wuruk dengan kebijaksanaannya menyadari bahwa stabilitas internal adalah kunci untuk menjaga kejayaan Majapahit. Ia mengambil langkah-langkah strategis untuk meredam ketegangan di dalam dan luar istana. 1. Mendamaikan faksi-faksi di istana. Hayam Wuruk menggunakan pendekatan diplomatis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Ia sering mengadakan pertemuan dengan para pejabat dan bangsawan, mendengarkan pendapat mereka, serta mencari solusi yang dapat diterima bersama. 2. Membatasi kekuasaan berlebihan. Meskipun sangat menghormati Gajah Mada, Hayam Wuruk mulai mengurangi ketergantungan pada Sang Mahapati. Ia memberikan wewenang lebih besar kepada pejabat lain untuk mengelola beberapa wilayah tertentu, sehingga tidak semua keputusan strategis bergantung pada Gajah Mada. Langkah ini juga untuk mengurangi dominasi satu pihak di pemerintahan. 3. Meningkatkan kerjasama diplomasi. Setelah Perang Bubat, Hayam Wuruk berusaha memulihkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain. Ia mengirim utusan diplomatik dengan pesan perdamaian dan mempromosikan hubungan dagang yang saling menguntungkan. Strategi ini berhasil menjaga stabilitas wilayah-wilayah taklukan yang sempat menunjukkan gejolak setelah tragedi tersebut. 4. Fokus pada kemajuan ekonomi dan budaya. Untuk mengalihkan perhatian dari konflik, Hayam Wuruk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung pengembangan budaya. Dengan memberikan perhatian pada kesejahteraan rakyat, ia berhasil menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Menghadapi ancaman lain. Selain konflik internal, ancaman eksternal juga terus muncul, terutama dari kerajaan-kerajaan maritim di sekitar Selat Malaka
yang mencoba mengganggu dominasi Majapahit dalam perdagangan. Hayam Wuruk memerintahkan armada laut Majapahit untuk meningkatkan patroli di perairan strategis, memastikan jalur perdagangan tetap aman. Ia juga memperkuat pertahanan di wilayah-wilayah perbatasan dengan membangun benteng dan memperkuat garnisun militer. Hayam Wuruk memastikan bahwa kekuatan militer Majapahit tetap disegani, sehingga musuh-musuh eksternal enggan untuk melakukan serangan langsung. Stabilitas di tengah gejolak. Babak ini menunjukkan betapa besarnya tantangan yang dihadapi Hayam Wuruk dalam menjaga stabilitas Majapahit. Dengan kemampuan diplomasi, kebijaksanaan, dan dukungan para pejabat yang setia, ia berhasil mengatasi gejolak politik internal dan eksternal. Meskipun tragedi seperti Perang Bubat meninggalkan noda dalam sejarahnya, Hayam Wuruk tetap dikenang sebagai pemimpin yang mampu menavigasi kerajaan melalui badai konflik. Langkah-langkah strategisnya memastikan Majapahit tetap berada di puncak kejayaan, meskipun harus menghadapi berbagai ancaman dari luar maupun dalam. Wafatnya Hayam Wuruk dan akhir masa kejayaan. Kematian Gajah Mada dan dampak pada tahun 1364, Mahapatih Gajah Mada, tokoh sentral dalam penyatuan Nusantara, wafat. Kepergiannya meninggalkan kekosongan besar dalam struktur pemerintahan Majapahit. Gajah Mada bukan hanya seorang pemimpin militer dan diplomat, tetapi juga penggerak utama yang menyatukan visi kerajaan. Sepeninggal Gajah Mada, Hayam Wuruk mengalami kesulitan menemukan sosok pengganti yang mampu menandingi kemampuan sang Mahapatih. Meskipun beberapa pejabat dan bangsawan mencoba mengisi peran tersebut, pengaruh mereka tidak sekuat Gajah Mada. Hal ini menyebabkan melemahnya kontrol kerajaan atas wilayah-wilayah taklukan yang perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan dan disintegrasi. Tidak hanya dalam hal politik, kekosongan yang ditinggalkan oleh Gajah Mada juga berdampak pada kemampuan Majapahit untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan maritim. Jalur perdagangan strategis yang sebelumnya aman mulai terganggu oleh para perompak dan beberapa kerajaan taklukan di kawasan timur Nusantara mulai mengurangi loyalitas mereka terhadap pusat pemerintahan di Trowulan. Wafatnya Hayam Wuruk pada 1389. Wafatnya Gajah Mada menjadi pukulan awal bagi stabilitas Majapahit, namun kehilangan yang lebih besar terjadi ketika Hayam Wuruk meninggal dunia pada tahun 1389. Setelah memerintah selama hampir 4 dekade, Hayam Wuruk meninggalkan warisan besar, tetapi juga tantangan yang berat bagi penerusnya. Hayam Wuruk meninggal pada usia 55 tahun setelah mengalami sakit yang berkepanjangan. Tidak ada catatan yang jelas mengenai penyakit yang dideritanya, tetapi kematiannya membawa duka mendalam bagi seluruh kerajaan. Majapahit kehilangan sosok pemimpin visioner yang selama ini menjadi simbol kejayaan dan persatuan Nusantara. Sepeninggal Hayam Wuruk, masalah pewarisan takhta menjadi isu besar. Pewaris takhta, Wikramawardhana, menghadapi banyak tantangan, termasuk ketidakpuasan dari beberapa bangsawan yang merasa hak mereka diabaikan. Ketegangan ini semakin memperburuk kondisi internal Majapahit yang sudah melemah setelah kematian Gajah Mada. Kemunduran perlahan Majapahit. Setelah wafatnya Hayam Wuruk, Majapahit mulai memasuki periode kemunduran. Kekacauan politik internal menjadi salah satu faktor utama. Persaingan antar bangsawan yang memperebutkan pengaruh dan kekuasaan semakin intens, menyebabkan perpecahan di dalam istana. Konflik terbesar yang muncul adalah Perang Paregreg, Saiken Plasirulim Pasibunam, perang saudara antara Wikramawardhana dan Bre Wirabumi. Perang ini tidak hanya menguras sumber daya kerajaan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi Majapahit. Dengan berkurangnya fokus pada administrasi dan pertahanan, banyak wilayah taklukan mulai melepaskan diri. Selain itu, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa seperti Kesultanan Demak semakin menggerus dominasi Majapahit. Kesultanan ini berhasil menarik simpati masyarakat pesisir dengan pendekatan perdagangan dan agama yang inklusif, menggantikan pengaruh Majapahit secara bertahap.
Di bidang ekonomi, Majapahit mulai kehilangan kendali atas jalur perdagangan maritim yang sebelumnya menjadi sumber utama kekayaannya. Kerajaan-kerajaan lain seperti Malaka mulai mendominasi perdagangan di kawasan Asia Tenggara, menggeser posisi Majapahit sebagai pusat perdagangan. Perlahan tapi pasti Majapahit kehilangan statusnya sebagai kekuatan besar di Nusantara. Peristiwa penting yang menandai akhir resmi Majapahit adalah serangan dari Kesultanan Demak pada tahun 1478 yang menyebabkan ibu kota kerajaan runtuh. Meskipun demikian, warisan Majapahit tetap hidup terutama dalam budaya, seni, dan filosofi yang terus berkembang di wilayah Nusantara. Falsafah Bhinneka Tunggal Ika menjadi simbol persatuan dalam keragaman, dan karya sastra dari era ini seperti Negara Kertagama dan Sutasoma tetap menjadi bagian penting dari sejarah dan identitas Indonesia. Bab ini menjadi penutup perjalanan Majapahit dari masa kejayaan hingga kemunduran. Namun, cerita Majapahit adalah bukti betapa megahnya peradaban Nusantara di masa lampau yang terus menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Warisan Hayam Wuruk dan Majapahit. Filosofi Majapahit sebagai semboyan nasional. Falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang pertama kali diungkapkan dalam Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular menjadi salah satu warisan terbesar Majapahit. Filosofi ini mengajarkan persatuan dalam keragaman, menggambarkan bagaimana Majapahit mampu menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di bawah satu pemerintahan. Meski Majapahit telah runtuh, falsafah ini terus hidup dan menjadi inspirasi bagi pembentukan identitas nasional Indonesia. Pada masa modern, Bhinneka Tunggal Ika diabadikan sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia. Lambang Garuda Pancasila yang memuat semboyan ini mencerminkan semangat persatuan yang diwariskan oleh Majapahit, menjadikannya dasar penting dalam menjaga keutuhan bangsa yang beragam. Jejak budaya dan sejarah dalam kehidupan modern. Majapahit meninggalkan jejak budaya yang kuat, terlihat dalam tradisi, seni, dan kehidupan masyarakat modern Indonesia. Beberapa tradisi yang bertahan hingga kini seperti upacara adat, seni ukir, dan tarian tradisional seringkali menunjukkan pengaruh budaya Majapahit. Selain itu, banyak nilai kepemimpinan dan etika pemerintahan yang diwarisi dari masa pemerintahan Hayam Wuruk. Prinsip-prinsip seperti menghormati keberagaman, menjaga kesejahteraan rakyat, dan mendukung kemajuan seni dan sastra masih relevan dalam konteks pemerintahan Indonesia modern. Jejak Majapahit juga dapat ditemukan dalam berbagai festival budaya yang diadakan untuk mengenang kejayaan kerajaan ini. Salah satunya adalah Festival Majapahit di Mojokerto, yang menampilkan seni, budaya, dan sejarah Majapahit untuk generasi masa kini. Peninggalan arsitektur dan sastra. Warisan arsitektur Majapahit menjadi bukti nyata keagungan kerajaan ini. Beberapa candi yang dibangun pada masa Hayam Wuruk masih berdiri hingga sekarang, menjadi saksi bisu atas kejayaan masa lalu. 1. Candi Tikus. Candi ini merupakan sistem pengairan yang menunjukkan keunggulan teknologi dan perhatian Majapahit terhadap kesejahteraan rakyat. Fungsi utama candi ini adalah sebagai bagian dari sistem irigasi yang mendukung pertanian, tulang punggung ekonomi Majapahit. 2. Candi Jabung. Terletak di Probolinggo, candi ini memiliki desain unik dengan hiasan relief yang menggambarkan kehidupan masyarakat Majapahit. Bangunan ini menunjukkan kemajuan seni pahat dan arsitektur pada masa itu. Gapura Ringin Lawang. Gapura ini merupakan pintu gerbang megah yang menjadi simbol kemegahan ibu kota Majapahit di Trowulan. Struktur bata merahnya mencerminkan keahlian teknik konstruksi Majapahit. Di bidang sastra, karya-karya seperti Negara Kertagama, karya Empu Prapanca menjadi sumber sejarah utama tentang pemerintahan Hayam Wuruk. Kitab ini tidak hanya menggambarkan struktur administrasi kerajaan, tetapi juga filosofi yang dipegang teguh oleh penguasa Majapahit. Karya lain seperti Sutasoma juga meninggalkan pengaruh mendalam dalam sastra Nusantara, menyampaikan nilai-nilai moral dan spiritual yang tetap relevan hingga kini.
Inspirasi bagi generasi mendatang, warisan Hayam Wuruk dan Majapahit bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai toleransi, persatuan, dan semangat kemajuan yang ditinggalkan oleh Hayam Wuruk adalah pelajaran penting bagi masyarakat modern. Majapahit membuktikan bahwa keberagaman bukanlah halangan, melainkan kekuatan yang dapat membawa bangsa menuju kejayaan. Semangat ini terus hidup dalam jiwa bangsa Indonesia, menjadikan Majapahit sebagai simbol persatuan dan keagungan sejarah Nusantara. Bab ini menutup perjalanan Hayam Wuruk dan Majapahit, tidak hanya sebagai bagian dari sejarah tetapi juga sebagai sumber nilai yang abadi. Peninggalan mereka terus memengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa, dari filosofi hingga seni dan pemerintahan, menjadi fondasi bagi masa depan yang lebih baik.